warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Fadila Putri dengan NIM 66612200023. Saya berasal dari kelas 3A Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi di ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan tentang analisis visi, misi, tujuan, sasaran, faktor internal, faktor eksternal, IFAS dan EVAS di PMI Kota Serang. Let's do it. Nah, jadi hal pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang visi, misi, serta analisis PMI di Kota Serang. Visi PMI yaitu PMI yang berkarakter profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat. Berdasarkan analisis yang sudah saya dapatkan, visi PMI Kota Serang belum sesuai karena tidak terdapat kata kunci yang berorientasi pada masa depan. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai misi PMI Kota Serang. Nah, misi PMI Kota Serang yang pertama yaitu menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian organisasi PMI melalui kemitraan strategis yang berkesinambungan dengan pemerintah, swasta, mitra gerakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi organisasi PMI di tingkat nasional dan internasional. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya dapatkan, misi PMI Kota Serang belum sesuai karena tidak terdapat kata kunci yang berorientasi pada masa kini atau masa sekarang. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai tujuan dan sasaran PMI Kota Serang. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan strategis PMI Kota Serang. Nah, yang pertama yaitu mewujudkan PMI yang berfungsi baik di berbagai tingkatan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI di berbagai tingkatan, baik sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam operasi penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Nah, masih lanjutan dari bahasan tentang tujuan strategis PMI Kota Serang. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi resiko dan dampak bencana serta penyakit. Dan yang terakhir atau keempat yaitu meningkatkan pelayanan donor darah yang memadai, aman, dan berkualitas di seluruh Indonesia. Dan dari analisis yang sudah saya dapatkan, tujuan dari PMI Kota Serang sudah sesuai karena sudah berkaitan dengan misi yang akan dicapai. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang sasaran PMI di Kota Serang. Apa aja sih sasarannya? Nah, yang pertama yaitu memperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan. Yang kedua yaitu meningkatnya kemitraan yang berkesinambungan dengan sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam melayani masyarakat. Nah, bahasan kali ini masih tentang sasaran PMI di Kota Serang nih. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatnya akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, serta hukum perikemanusiaan internasional melalui upaya komunikasi, edukasi, dan diseminasi.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas analisis yang sudah saya dapatkan tentang sasaran yang akan dicapai oleh PMI Kota Serang. Nah, sasarannya itu sebenarnya sudah sesuai karena sudah berprinsip SMART atau spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable atau dapat dicapai, reasonable atau masuk akal, dan time bound atau ada batasan waktunya. Nah, pada bahasan kali ini kita sudah memasuki tentang bahasan faktor internal dan eksternal PMI di Kota Serang. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai faktor internal. Ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu ada MEN. MEN itu terdiri dari ketua PMI, sekretaris, kasubag program, bendahara, dan anggota PMI. Yang kedua ada MONEY, yang itu terdiri dari APBD atau iuran rutin anggota. Yang ketiga ada material, yang terdiri dari alat-alat kesehatan, alat tulis, meja, kursi, ranjang, tandu, dan obat-obatan. Yang keempat yaitu machine, yang terdiri dari mobil ambulan, tenda, laptop, mobil bantuan atau truk, dan komputer. Yang kelima yaitu method, yaitu terdiri dari UU nomor 1 tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kepalang merahan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu market, yang terdiri dari website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan sosialisasi atau PMI keliling. Nah, setelah tadi di bahasan sebelumnya kita membahas tentang faktor internal PMI Kota Serang, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor eksternal di PMI Kota Serang. Ada apa aja sih? Ayo kita bahas. Nah, yang pertama yaitu ada Kementerian Kesehatan, yang kedua yaitu Dinas Kesehatan Kota Serang, dan yang terakhir yaitu masyarakat. Nah, pada bahasan kali ini kita udah masuk ke bahasan tentang analisis faktor internal dan faktor eksternal PMI Kota Serang. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang IPAS. Nah, IPAS itu yang pertama terdiri dari kekuatan atau strength. Nah, kekuatan atau strength terdiri dari yang pertama yaitu memiliki personil yang handal dan spesialis di bidangnya masing-masing. Yang kedua memiliki sistem dan prosedur yang sudah stabil. Yang ketiga yaitu memiliki Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kepalang merahan. Yang keempat memiliki kelompok siaga bencana yang berbasis masyarakat atau bisa disebut juga dengan sebutan SIBAT. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memiliki lokasi kantor yang strategis. Nah, IPAS juga terdiri dari tadi di bahasan sebelumnya IPAS itu terdiri dari kekuatan, dan yang selanjutnya yaitu IPAS itu terdiri dari kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan atau weakness IPAS PMI Kota Serang itu yang pertama yaitu bersifat sukarelawan sehingga tidak dapat mengikat. Yang kedua, sarana dan perlengkapan di PMI masih belum memadai. Yang ketiga yaitu kuantitas dari anggota relawan yang masih kurang. Yang keempat yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat ketika kegiatan sosialisasi donor darah maupun pengurangan resiko bencana. Yang kelima yaitu ketua dari pengurus PMI masih berasal dari kalangan pejabat sehingga kurang dinamis dan sulit untuk berkembang karena sudah terbiasa dengan pola birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu bersifat kaku dalam pelaksanaan tugasnya karena sudah berdasarkan sesuai dengan protap yang sudah ditentukan. Nah, kita udah sampai bahasan analisis faktor eksternal PMI Kota Serang yaitu EPAS. Nah, EPAS itu terdiri, yang pertama itu terdiri dari peluang atau opportunities. Apa aja sih peluang atau opportunities dari PMI Kota Serang itu? Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat karena dalam menjalankan tugasnya itu sudah dianggap bagus. Yang kedua yaitu nama PMI cukup bagus di mata pemerintah.
Nah, pada bahasan yang terakhir nih, kita akan membahas EPAS. Tadi kan EPAS itu terdiri dari peluang atau opportunities. Nah, yang selanjutnya EPAS juga terdiri dari ancaman atau threats. Apa aja sih ancaman dan atau threats yang ada di PMI Kota Serang ini? Nah, yang pertama yaitu organisasi PMI bisa dijadikan sebagai lahan politik oleh oknum yang berasal dari eksternal PMI. Yang kedua yaitu PMI memiliki ketergantungan dan tidak ada kemandirian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, faktor internal, faktor eksternal, IFAS dan EFAS dari PMI Kota Serang. Saya Aisyah Pardila Putri, pamit undur diri. Bye-bye guys, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.